这是龙鳞。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tonggak dari BTTH Season 5, tepatnya untuk episode terbaru. Bagi yang lupa apa yang terjadi dengan sebelum-sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya, kalian bisa nonton untuklah di part sebelumnya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Gelombang dari kebangkitan Xian membuat seluruh para naga yang sedanglah bertarung langsunglah berhenti. Untuk tetua Zuli, sungguhlah begitu senang karena Kaisar Naga telah terlahir. Dan He Qing langsunglah bersujud dan memberikan hormat kepada Kaisar Naga. Begitu juga dengan Qingyan beserta pasukannya memberikan hormat kepada Xian sebagai Kaisar Naga. Dan dia meminta maaf atas tindakan kekerasannya, sembari memutuskan untuklah mundur. He Qing yang mencoba untuklah mengejarnya, diperintahkan oleh Xian untuk tidak perlu mengejarnya, karena ada yang lebih penting yang haruslah diselamatkan, yaitu Xiaoyan yang ternyata dia berada di dalam kondisi yang tidaklah baik. Dirinya yang setengah sadar, melihat Xian telah berhasil diselamatkan, dia pun akhirnya menghela napas. Xian yang melihatnya memberikan setetes darah kepadanya, dan pada akhirnya Xiaoyan juga benar-benar tumbang. Lalu He Qing diperintahkan oleh Xian untuklah membawa Xiaoyan ke tempat yang aman dan rawat dia sampai sembuh. Sedangkan untuk Xian, dia langsunglah berteleportasi ke garis terdepan untuk memberikan sedikit pelajaran kepada pasukan Xiao Ao dan juga Man Yan. Hanya dengan satu jentikan jari saja, mereka semua mendapati tekanan spiritual yang begitu kuat. Dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa untuklah bertahan. Selagi mereka terkena tekanan, Xian memberikan satu peringatan kepada mereka guys. Kalau Pulau Naga hanya memiliki satu Kaisar Naga, tidak memiliki Raja Naga seperti mereka. Jadi dengan kebangkitannya, dia akanlah mengambil semua hak tersebut. Dia adalah Kaisar Naga satu-satunya yang berada di sini. Mendengar itu, Man Yan dan juga Xiao Ao langsung memutuskan mundur. Sesingkatnya, setelah invasi tersebut benar-benar diatasi, akhirnya Xiaoyan tersadarkan dan dia khawatir dengan keadaan Xian. Beruntungnya tetua Zuli dan juga He Qing langsunglah menenangkannya. Kalau dia tenang saja. Untuk Kaisar Naga tidaklah kenapa-napa. Hanya saja, dia masih membutuhkan waktu untuklah berkultivasi dalam menyerap sisa-sisa energi buah asal naga Phoenix. Sebab, untuk sisa energinya tersebut, haruslah diserap sampai habis. Jika tidak, ya mubazir. Ya. Lalu, Xiaoyan juga merasakan sepertinya ada perubahan pada tubuhnya. Ternyata itu semua karena untuklah Xian yang telah memasukkan kekuatan raja ke dalam tubuhnya untuklah membantu dia benar-benar sembuh. Dengan kekuatan tersebut, dia bisa untuklah menggerakkan kekuatan asing di dalam tubuhnya. Jika dia penasaran, dia boleh untuklah mencobanya. Nanti, tubuhnya akanlah mengeluarkan sebuah sisik naga yang akanlah melindunginya. Dan ketika dicoba, memang benar, di sekujur tubuh dari Xiaoyan terlihatlah sisik naga layaknya seperti armor yang akanlah melindungi dirinya. Zuli membenarkan kalau itu bisa disebut sebagai baju sisik naga. Dan itu adalah teknik pertahanan khusus dari klan naga. Tetapi kali ini, baju sisik yang dimiliki oleh Xiaoyan itu bukanlah baju sisik naga biasa. Melainkan, itu adalah Dragon Phoenix Bone Armor tingkat tertinggi. Wadah, namanya keren ya. Dan tetua Zuli mengizinkan kepada Xiaoyan untuklah tinggal di sini beberapa hari lagi, sembari menunggu Xian benar-benar berhasil menyerap sisa-sisa buah asal naga Phoenix, dan Xiaoyan mengkonfirmasinya. Pada sore harinya, Xiaoyan pun akhirnya ke tempat menara yang lebih tinggi. Dia mengeluarkan api naga surgawinya, dengan memberitahu mantan tuannya memang tidak diketahui mengalami apa. Dia sampai sekarang ini tidaklah pulang lagi
Tetapi untuk dia akanlah memenuhi janjinya. Dia akanlah membawa dirinya kembali ke Raja Naga. Sang naga langsunglah menjawabnya. Akhirnya dia telah sampai ke kota naga. Tetapi tempat ini tidak seperti yang dia harapkan. Dan mulai sekarang dia akanlah melupakan semua masa lalunya dan dia akanlah memulai hidup baru bersama tuannya yang baru, yaitu Xiao Yan. Namun ya, janji tetaplah janji, Xiao Yan akanlah menepati itu semua. Sesingkatnya, Xiao Yan dibawa ke wilayah yang memiliki banyak sekali guntur. Di sini adalah tempat yang begitu sangatlah berbahaya. Kekuatan petirnya sangatlah begitu dahsyat. Sedikit saja lengah, bisa-bisa dialah yang bermasalah. Jadi, saran dia tidak perlu datang ke tempat ini, maka carilah tempat yang lebih aman untuklah meningkatkan kekuatannya. Tetapi, Xiao Yan berkata, kalau tempat ini adalah tempat yang sangatlah cocok baginya, dia butuh kekuatan petir ini untuklah membantu dirinya menempa beberapa boneka tempurnya. Dan dia berterima kasih kepada He Qing karena telah menemukan tempat seperti ini. Lantas, He Qing tidak bisa untuklah memaksanya. Dia hanya meminta kepada Xiao Yan berhati-hati. Dia akanlah berjaga di luar. Kalau memang membutuhkan bantuan, maka hubungi dirinya. Tanpa basa-basi, Xiao Yan langsunglah memasuki wilayah tersebut dan mengeluarkan banyak sekali boneka tempurnya. Sayangnya, kekuatan petir yang ditakuti oleh He Qing sama sekali tidaklah berpengaruh kepada boneka iblis milik dari Xiao Yan, terutama untuk Si Ujang yang sedanglah mengalami kerusakan. Alhasil, Xiao Yan akanlah menambah daya serangan kekuatan petirnya dengan cara dia sendiri, yaitu menggunakan kekuatan api surgawinya untuklah menambah daya kekuatan petir tersebut. Sampai-sampai setengah bulan berlalu, Xiao Yan semakinlah menjadi-jadi. Dia menambah daya serangannya, membuat angin topan yang begitu sangatlah besar dan beberapa petir ataupun guntur terus-terusan menghantam tubuhnya. Tetapi inilah yang dia inginkan. Setelah mendapati beberapa hantaman guntur, akhirnya Xiao Yan menyelesaikan latihannya. Begitu juga dengan para bonekanya berhasil untuklah naik tingkatan. Baginya, ini adalah sebuah peningkatan yang luar biasa. Dan secara tiba-tiba, Xiao Yan menotis adanya suatu kejanggalan di bawah danau. Ada sinar berwarna ungu yang lama-kelamaan menjadi besar. Dan keluarlah seorang kakek tua yang sedanglah dikejar-kejar oleh ular berwarna ungu. Dan Xiao Yan juga ikut-ikutan untuklah melarikan diri. Beruntungnya, Xiao Yan tidak ditargetkan sama sekali oleh musuhnya, yang membuat Xiao Yan bisa untuklah menyaksikan sebenarnya apa yang terjadi. Dia melihat ada seorang pria tua yang sedanglah bertarung dengan ular ungu begitu sangatlah banyak. Beberapa serangannya juga berhasil untuklah ditangkis serta dihindari. Sampai-sampai ketika pria tua ini malah mengarah kepada Xiao Yan sembari berteriak, teman di depan, apakah dia bisa untuklah membantunya? Untuk Xiao Yan langsunglah menolaknya. Mengapa dia mencoba untuklah melibatkan dirinya? Karena untuk ular berwarna ungu ini tidak mudah untuklah dihadapi. Sekelas dia saja juga sudah sangatlah kewalahan, apalagi untuklah dirinya. Alhasil, Xiao Yan pun diremehkan oleh pria tua ini guys, yang membuat Xiao Yan juga lah tersinggung. Padahal, dia yang mencari masalah tetapi melibatkan kepada orang yang sama sekali tidaklah bersalah. Beruntungnya, mereka berdua berhasil untuklah melarikan diri. Dan Xiao Yan kembali koar-koar mengapa dia membawa makhluk aneh ke sini dan hidupnya benar-benar penuh kesialan. Tetapi pria tua ini pun terus-terusan mengejek kepada Xiao Yan kalau dia tidak menyangka orang yang datang ke kolam petir kemampuannya ternyata seburuk ini. Lagi-lagi Xiao Yan tersinggung, tetapi dia tahu betul kalau dirinya tidak bisa untuklah menghadapinya. Karena kekuatan orang tua satu ini sepertinya setara dengan gurunya. Jadi ya, Xiao Yan memutuskan lebih baik jauhi pria tua satu ini jika tidak inginlah mendapati masalah besar. Dan ketika Xiao Yan inginlah melarikan diri, pria tua ini menyadari dan langsunglah menghentikannya dengan memberitahu lagi kalau makhluk di dalam kolam petir ini sangatlah begitu unik.
mereka terbentuk dari kekuatan petir yang bisa langsunglah menyerap tumbuhan di daratan ini. Dan dia lihat kemampuan dari Soyan cukuplah begitu bagus, dia bisa menyerap kekuatan petir. Tetapi Soyan menolak, kekuatan petir dari makhluk tersebut terlalu kuat dari yang dia bayangkan. Jika dia melakukannya, maka tubuhnya tidak akanlah bisa bertahan. Namun, si pria tua ini kembali mengejeknya. Kalau anak muda zaman sekarang, nyalinya semakinlah kecil. Dan Xiaoyan menerima ejekan tersebut. 对对对对对，前辈会。 Dia lebih baik diejek-ejek daripada bekerja sama dengan pria tua ini yang ujung-ujungnya akanlah menjadi masalah besar. Secara tidak disengaja, pria tua ini menotis ada seseorang yang sedanglah mendekati mereka, yang tak lain yaitu He Qing. Alhasilnya, dia melepaskan Xiaoyan untuklah saat ini. Setelah He Qing berada di sana, untuklah menjemput Xiaoyan, dia pun menjadi kebingungan. Bagaimana bisa untuk klan naga kuno memiliki hubungan dengan manusia? Baginya itu sudah sangatlah aneh. Dan akhirnya, pria tua ini mengenali sosok pria muda yang dia temui itu adalah Xiaoyan. Namanya benar-benar sangatlah familiar. Oh, jelas dong. 怎么会与他们扯上关系？ Sesingkatnya, Xiaoyan telah bertemu dengan tetua Zuli. Dia diberikan selamat atas naik tingkatannya. Begitu juga dengan kedatangan Qingling yang sudah naik ke Dozun bintang 6. Wadidaw. Lalu, tetua Zuli meminta kepada mereka, janganlah khawatir. Untuk saat ini, kaisar naga mereka sama sekali tidaklah kenapa-napa. Hanya saja, setelah benar-benar menyerap sumber kekuatan Raja Naga, maka sisa kekuatannya masih butuh waktu yang lama untuklah pulih. Dan sepertinya belum bisa sadar dalam waktu yang begitu dekat. Dan Xiaoyan mengaku kalau dia tidak bisa tinggal lebih lama, masih ada beberapa urusan yang haruslah dia selesaikan. Terutama untuk gurunya sudah pasti sangatlah khawatir. Jadi sebagai tanda perpisahannya, tetua Zuli memberikan Leontin Giok kepada Xiaoyan. Jika nanti dia inginlah pergi ke Pulau Naga Timur, maka gunakanlah Leontin tersebut. Dan dia akan secara otomatis untuklah datang ke sini. 便将之捏碎。 Dan akhirnya mereka pun berpamitan untuklah pulang. Setelah kembali pulang, gurunya serta Feng Xian begitu terkesan kepada Xiaoyan. Terutama untuklah Feng Xian kalau dia ternyata telah mencapai Dozun bintang 5. Begitu juga dengan Qingling telah mencapai Dozun bintang 6. Yang lebih membuat dia terkesan, ternyata Xiaoyan bisa-bisanya mempunyai hubungan dengan klan naga kuno Void. Lalu, Yao Lo memberikan sebuah kabar baik, kalau kabar ini ada hubungannya dengan api iblis Jingling. Mendengar itu, Xiaoyan langsunglah tersenyum. Akhirnya, dia mendapati informasi terbaru dengan api tersebut. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Sabtu minggu depannya, tepatnya yaitu malam minggu guys. Jadi sedikit preview untuklah di part berikutnya. Untuk Xiao Yixian juga diperlihatkan telah berhasil untuklah menerobos. Dan Sun Er juga diperlihatkan. Sampai-sampai ada satu pria yang begitu sangatlah bodoh. Ya, kalian sudah pasti tahu ini siapa? Mengapa Mimin katakan dia begitu bodoh? Dikarenakan dia baru mencapai Dozun bintang 1, tetapi berani untuklah menghadapi orang-orang yang telah mencapai Dozun bintang 4 ke atas, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 龙鳞。